Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Puan Maharani membeberkan bakal calon wakil Presiden Ganjar Pranowo makin mengerucut dari 10 menjadi 5 nama. Puan terang-terangan menyebut nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Erick Thohir, Sandiaga Uno, mantan Panglima TNI Andika Perkasa hingga Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani memberikan bocoran bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo pada pemilihan presiden 2024. Dari 10 nama yang selama ini disebutkan sudah mengerucut menjadi hanya 5 sosok yang bakal mendampingi baca pres yang diusung PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. 5 kandidat yang disebutkan Puan Maharani adalah Menparekraf yang kini sudah bergabung ke P3 Sandiaga Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Bukan hanya deket nempel udah kayak saudara. Apakah akan merubah koalisi sekarang? Takdir yang menentukan. Nah, takdir yang menentukan dan ya kita lihat ini dan PKB apakah nanti. Tapi 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun sama PDIP tenang. Nah, Sandiaga, Erick, Andika, Mas Ahaye, Caimin. Mantap semua tuh ya, Mbak. Akan ada tambah lagi? Dari jalan ke Senin kita apa? Ada tambah lagi? Ada 10 nama tapi sekarang sudah mulai mengerucut. Sebelumnya, bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengungkapkan bahwa sosok cawapresnya harus memiliki visi yang sama, energik, dan tidak memiliki agenda individu. Lalu dari 5 nama yang beredar, siapakah yang punya kans besar menjadi pendamping Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024? Figur seperti apa yang akan dipertimbangkan PDIP untuk mendongkrak elektabilitas dan mendulang suara? Tim TV One mengabarkan. Puan Maharani memberikan bocoran bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo pada pemilihan presiden 2024. Salah satu nama yang mengemuka yakni Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan ini terang-terangan menyebut nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Erick Thohir, Sandiaga Uno, mantan Panglima TNI Andika Perkasa hingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Caimin masih enggan menyatakan pilihannya tetap bertahan berkoalisi dengan Gerindra atau berpaling ke PDI Perjuangan. Itu yang ngomong DPP lah, saya nggak boleh ngomong. Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Johnson Sitindaun juga mengomentari bocoran PDI Perjuangan mengenai bacawa pres Ganjar Pranowo. Lalu dari 5 nama yang beredar, siapakah yang punya kans besar menjadi pendamping Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024? Lihat ya, kalau secara tiket sebetulnya 5 nama yang sudah dikerucutkan oleh Mbak Puan itu, 4 nama sebetulnya memenuhi untuk tiket ya. Pertama, kalau yang dipilih Pak Sandi ya di situ ada P3. Kalau kemudian Pak Erick, kita tahu Pak Erick selama ini punya kedekatan dengan Partai Amanat Nasional, ada Caimin dengan PKB dan AHY ya. Kalau secara elektoral sebetulnya tokoh-tokoh seperti Sandi ya, Sandiaga Uno atau bahkan AHY itu memenuhi elektoral untuk bisa menjaga keseimbangan elektoral Pak Ganjar ketika nanti bertarung di Pilpres 2024. Memang multi party yang ekstrim. Dia ada 11 partai ya, beda dengan di tempat di mana istilah dalam politiknya single party gitu ya, single party majority gitu. Jadi ada satu partai yang memenangkan mayoritas dan dia bisa membentuk pemerintahan atau membentuk pasangan capres cawapres lebih predictable gitu. Nah di kita misalnya tidak ada partai yang dominan,
Nah, pembentukan koalisi itu menjadi rumit. Jadi kita harus start dari cerita apakah pembentukan koalisi partai itu mudah apa enggak. Namun, ya ini memang saling kait-mengkait sih. Kadang-kadang partai bergabung di sebuah koalisi itu akan menentukan cawapresnya siapa. Nah, dalam konteks kita hari ini kan sepertinya presnya sudah mulai mengerucut ya, ada 3 kubu yang kuat gitu, Ganjar, Prabowo, dan Anies Baswedan. Nah ini masalahnya sekarang mencari capresnya. Nah ini kombinasi koalisi ini kan juga masih cair gitu loh, karena semua partai saling menjajaki gitu loh. Jadi pembentukan koalisi ini nggak mudah gitu loh. Jadi koalisi yang terbentuk bisa jadi partai-partai itu akan berunding siapa yang mau dimajukan jadi cawapresnya begitu. Figur seperti apa yang akan dipertimbangkan PDI Perjuangan untuk mendongkrak elektabilitas dan mendulang suara? Tim TV One mengabarkan.